Kita ini boleh merasa benar, tapi tidak boleh merasa paling benar. Tolong, ini saya akan ulang-ulang kalam ini selalu. Silakan merasa benar, tapi jangan merasa paling. Kalau ini tidak benar, untuk apa kita berjuangkan? Benar nggak? Karena kita tahu ini benar, kita perjuangkan. Tapi kita tidak boleh merasa paling benar. Karena al-haq, paling benar itu cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari ini akidahnya sahih nggak? Sahih, benar. Tahu dari mana? Ngaji kitab tauhid. Imam Bukhari akidahnya apa? Ahlus. Dia punya murid namanya Al-Firabri, umurnya panjang. Al-Firabri ini semasa dengan Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Makanya akidah mereka sama. Al-Firabri ngaji Sahih Bukhari pertama kali di Khurasan, di wilayah Naisapur. Khatam pertama. Imam Bukhari di sana digosipkan, difitnah akidahnya sesat. Maka ini para ustadz ini wajah-wajah udah siap difitnah ini. Tuh ada yang nggak siap nih. Gimana Ustadz? Antum siap Ustadz? Siap difitnah sesat nggak? Biasa aja kali. Ya. Imam Bukhari difitnah sesat oleh seniornya sendiri, namanya Muhammad Az-Zuhli. Makanya di sini udah nggak ada nama Az-Zuhli, udah dihapus. Imam Muslim tadinya meriwayatkan beberapa hadis dari Az-Zuhli, langsung dia coret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Ahmad, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa zurriyyatihi ajma'in. Jamaah pencinta Allah, pencinta Rasulullah, salah satu nikmat yang kita dapatkan di akhir zaman ini adalah dijadikan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hampir semua nabi berharap menjadi umat Nabi Muhammad, dan dikumpulkan oleh para imam ada 12 nabi yang berdoa menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang dikabulkan orang-orang yang berhidung pesek di tanah Melayu. Saya hidung pesek maksudnya, ya. Hidung antum semancung-mancungnya sama orang Arab dianggap ya mancung tapi ke belakang. Tapi kita beruntung, hidung kita kayak gimana pun kita punya satu anugerah besar. Apa itu? Ditakdirkan Allah dengan takdir terbaik menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling nikmat lagi, kita hidup bukan di zaman Imam Bukhari, tapi hidup 12 abad setelah Bukhari. Imam Bukhari lahir sekitar 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Di saat itu mau cari hadis harus berangkat dulu dari Uzbek ke Mekah. Kita akan baca hadis bahwa beliau belajar ke ulama Mekah. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka hati pikiran kita. Tanda syukur kepada Allah, terima kasih kepada baginda Rasulullah, dan semoga Allah mengangkat dengan ini maqam Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Amin. Wa bisanadina al-muttasil al-Imam Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari Amirul Mu'minin fil hadis. Qala bab man bada'a bi syakki ra'sihi al-ayman fil ghusl. Bab riwayat Nabi, maksud man di situ Nabi, yang memulai mandi dari bagian kepala kanan. Wa bihi qala haddatsana Khalad ibn Yahya. Ada yang enggak disebut di situ, Al-Makki. Jadi beliau ini guru Imam Bukhari. Imam Bukhari orang Arab atau orang Uzbek? Uzbek yang ahli geografi. Uzbekistan itu di daerah mana? Pecahan Uni Soviet. Sekarang masuk ke Asia Tengah.
Kalau mau pergi ke Mekah, lewat dulu Afghanistan yang sekarang lagi konflik, masuk ke Persia, Iran, masuk ke Irak, baru masuk ke tanah Hijaz. Berapa negara tuh? Ada antum yang begitu nyari hadis sambil tiduran nonton YouTube gitu aja ya. Khusus ngaji hadis, walaupun dari rumah jangan tiduran ya. Khusus ngaji hadis, ngaji tafsir, kalau lagi ngaji dua ini jangan sambil tiduran kalau bisa, kecuali rekaman. Kenapa? Suatu kali Imam Malik, Imam Madinah, sakit berat, lebih dari corona. Sakit berat, gak bisa bangun. Tiba-tiba ada tamu agung dari jauh. Bagi beliau tamu itu agung semua. Bertanya tentang hadis, ingin mendengar hadis dari Imam Malik. Datang, ketuk pintu, ditanya mau ngapain? Mau belajar hadis Tuan Syekh. Imam Malik mengatakan, baik, tunggu sebentar saya mandi. Beliau yang tadinya gak bisa bangun, langsung bangun. Kenapa? Beliau hendak menyampaikan kalam-kalam sang kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mandi, lalu pakai baju yang bagus. Maka tadi walaupun di Masjid Al-Muqaddis saya nggak pakai jubah, khusus kajian hadis. Tadi minta anterin dulu ke penginapan kita. Saya mau ngambil jubah karena mau menghormati Imam Al-Bukhari, kitab Sahih Al-Bukhari. Kalau yang lain cukup pakai ini udah cukup. Tapi karena dulu baca hadis di sana pakai jubah, ya, maka kita menghormati, mentakzim si pengarang kitab dan isi yang dia baca, isi yang dia tulis, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mulailah Imam Malik menyampaikan hadis. Sehat Pak langsung. Jadi Imam Malik itu sakitnya kalau nggak nyampein hadis. Ada nggak di antara antum sehatnya dengan mengaji? Berarti sudah mulai mahabbah Muhammadiyahnya muncul, cinta Nabi Muhammadnya muncul. Cinta Nabi Muhammad dimulai dari mencintai pewaris ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib cinta ulama. Walaupun ulama tidak suci, tapi kita cinta ilmu yang ada di dalam jiwanya. Wa bila qala haddatsana Khallad ibn Yahya. Jadi Imam Bukhari datang ke mana? Ke Mekah, ketemu Imam Khallad ibn Yahya Al-Makki. Ini orang Mekah ini. Sekarang perlu datang ke Mekah gak? Malah saya yang datang ke sini ya gak? Enak amat antum itu. Dan para asatidz kita dengan mau menghabiskan ego keustatannya, ego kekiaiannya, kebuayaannya, kebuyaan, maaf Ustaz. Lalu mau berkumpul, saya kalau jempol kita ada 5, kita kasih 5, tapi 2 aja deh. Ya, jarang-jarang ada ustadz mau ngumpul, jarang sekali. Ego, gengsi. Ada gengsi, itu bisa ditekan antum selamat. Jadi dosanya para ustadz itu ketika sombong aja, gengsi. Baik. Di zaman ini kita untuk dapat satu hadis perlu jalan jauh nggak? Perlu? Nggak perlu. Cukup paling jauh. Yang paling jauh siapa nih? Ada orang yang paling jauh di sini? Hah? Kerinci itu berapa jam pada di sini? 2 jam. Lumayan. Berapa jam? Rokan Hilir, Masya Allah, mabruk. Ya, barakallahu fikum. Siapa lagi yang jauh? Hah? Itu naik kapal dulu ya? Udah tenggelam berapa kali antum? Pantai, nggak? Iya. Berapa jam? 3 jam. Ada lagi bagian sini. Jadi kalau antum males ngaji, ingat-ingat aja Imam Bukhari dari Uzbek jalan ke Mekah. Lupakan capek itu, lupakan sakit, lupakan lelah, lupakan macet, semua lupain. Seandainya Imam Bukhari hidup di zaman ini, bahagia nggak beliau? Betapa enaknya hidup di zaman ini, nggak usah kemana-mana, buka Play Store, buka Google, ada hadis. Cuma karena baca hadisnya tidak dengan toharah, bersuci lahir batin, bukan baca hadis jadinya, baca hadas.
Jadi ketika baca hadis, mulutnya berhadas, bertambah dalil, bertambah kebenciannya kepada sesama umat. Itu berarti nggak berhasil belajar hadis. Imam Khallat bin Yahya mengatakan, qala haddatsana Ibrahim ibn Nafi' anil Hasan ibn Muslim an Safiyah binti Syaibah an Aisyah. Semuanya orang Mekah itu. Kita cek benar gak kata rawi, kata syarahnya, kata syarihnya. Ya betul. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan mereka ini pernah tinggal di Mekah, pindah-pindah ke Kufah, pindah ke Baghdad, pindah kemana. Tapi karena pernah tinggal di Mekah, Aisyah orang Mekah bukan? Pindah kemana? Madinah. Maka mereka semuanya Makkiyun, ya. Khusus Imam Khallat bin Yahya ini walaupun orang Mekah, tapi beliau perjalanannya panjang. Besar kemungkinan Imam Bukhari ketemunya di tengah perjalanan. Bisa jadi di Mekahnya, bisa jadi di Kufah. Wallahu alam mana yang benar. Maka ini salah satu guru tua, ya. Disebut kibarus syuyukh, guru tua. Kata Sayyidatuna Aisyah, kunna idza asabat ihdana janabah. Ini masih bab janabah aja ya. Ajib, nggak apa-apa menghargai Imam Bukhari. Kami kalau junub, yang belum cukup umur, mohon maaf. Junub, mandi hadas besar. Hadas ada dua, hadas kecil hilang dengan wudu, hadas besar hilang dengan mandi. Bedakan hadas sama najis. Kalau kaki kita terkena najis, wudunya masih ada nggak? Benar. Tapi sholatnya sah nggak? Jadi dihilangkan dulu najisnya, baru sholatnya sah. Nggak perlu ulang wudu. Paham? Ya. Jika kami terkena atau kami junub, akhazat. Ini maksudnya Sayyidatuna Aisyah, istri Nabi cerita. Ini khasnya hadis-hadis Ahlul Bait, Azwajun Nabi. Cerita tentang isi rumah Nabi, di kamar mandi, di dapur, di kamar, itu diceritakan Aisyah mana yang boleh diceritakan. Jika kami junub, akhazat biyadaiha, salah satu istri Nabi akan mengambil kepalanya, ya, salasan fawqa ra'siha, ambil kepalanya, ya, diusap 3 kali, ya, atau disiram 3 kali. Summa ta'khuz biyadiha ala shiqqiha al-aiman. Bagian yang, tapi kepala bisa dibagi nggak? Orang Arab itu kalau bagi bahu kanan, bahu kiri, nggak ada istilahnya kepala kanan, kepala kiri, kepalanya cuma satu. Tapi maksud di sini shiqqi al-aiman, shiqqha al-aiman itu kepala yang menghadap ke kanan atau yang mengarah ke kanan. Dan di tangan yang lain, seperti ini kira-kira, rambutnya diginiin atau diginiin. Mandi junub begitu nggak? Atau diginiin? Ya, dipegang kepalanya supaya air. Jadi mandi junub itu menyampaikan air, isalul ma, menyampaikan air kepada semua anggota tubuh, maksudnya permukaan kulit. Maka harus dimasukkan satu persatu sehingga masuklah air ke dalam bawah rambut kita. Ini diajarkan. Jadi yang begini cuma ada dalam agama Islam. Di agama lain saya nggak tahu ada ajaran mandi junub, saya nggak ketemu. Ada yang pernah non muslim cerita aja ya. Kalau ada tolong saya diluruskan. Tapi setahu kita nggak ada. Setahu kita nggak ada, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jarak beliau dengan Nabi ada 1, Khallat, Ibrahim, Hasan, Safiyah, Aisyah. Ini disebut khumasi. Jarak antara beliau dengan Nabi ada 5 orang, dan itu standar, ya. Gimana Ustaz? Cukup? Langsung ke tema. Apa temanya? Coba dibaca. Selamatkan akidah dari ahlul bid'ah. Antum yakin gak antum ahlus sunnah? Yakin gak? Serius? Cius. Kita ini boleh merasa benar, tapi tidak boleh merasa paling benar. Tolong, ini saya akan ulang-ulang kalam ini selalu. Silakan merasa benar, tapi jangan merasa paling. Kalau ini tidak benar, untuk apa kita berjuangkan? Benar gak?
Karena kita tahu ini benar, kita perjuangkan. Tapi kita tidak boleh merasa paling benar, karena al-haq, paling benar itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari ini akidahnya sahih kan? Sahih, benar? Tahu dari mana? Ngaji kitab tauhid. Setiap Jumat pagi, saya kalau nggak ada halangan, kecuali ini pekan ini nggak nih ya, itu ngaji, cuma sayangnya pakai bahasa Arab. Jadi Sahih Bukhari jilid terakhir ada kitab tauhid, bab tauhid. Itu tauhidnya Imam Bukhari. Tapi dalam bahasa Arab, Arab ala kita. Lumayan, ya. Itu yang ikut adalah 50-an orang, berarti ada yang ngerti bahasa Arab 50-an orang. Kalau antum ngikut kan jadi rame, tapi nggak ngerti bahasa Mekah nih. Baik. Imam Bukhari akidahnya apa? Ahlus. Dia punya murid namanya Al-Firabri, umurnya panjang. Al-Firabri ini semasa dengan Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Makanya akidah mereka sama. Al-Firabri ngaji Sahih Bukhari pertama kali di Khurasan, di wilayah Naisapur. Khatam pertama. Imam Bukhari di sana digosipkan, difitnah akidahnya sesat. Maka ini para ustadz ini wajah-wajah udah siap difitnah ini. Ada yang nggak siap nih. Gimana Ustadz? Antum siap Ustadz? Siap difitnah sesat nggak? Biasa aja kali. Ya, Imam Bukhari difitnah sesat oleh seniornya sendiri, namanya Muhammad Az-Zuhli. Makanya di sini udah nggak ada nama Az-Zuhli, udah dihapus. Imam Muslim tadinya meriwayatkan beberapa hadis dari Az-Zuhli, langsung dia coret. Az-Zuhli awal-awal Imam Bukhari masuk ke kota Naisapur bermanis-manis mulut. Ini saya harap antum bukan mujamalah manis di luar, pahit di dalam, ya. Ngajilah ke Bukhari. Hazal ghulamus salih, isma'u min hadzal ghulamus salih, kata si Az-Zuhli. Belajarlah kepada anak yang sangat saleh ini. Jadi dia masih pakai senioritas. Anak, seharusnya dibilang al-alim as-salih. Ternyata itulah hijab dia belakangan. Hati-hati antum, ya. Hati-hati nih para ustadz, hati-hati para ulama. Kalau kita sok-sok tawadu, bisa kemakan. Jangan tawadu supaya naik. Tawadu itu betul-betul ingin menghabiskan ego kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang tawadu karena dia pengen dia naik. Namanya mujamalah, basa-basi. Tahu? Basa-basi. Oh enti ya akhi, ana habibukum la la. Anta muhaddis kabir wala gaya ya, sok dipuji-puji tapi di belakang pahit, di belakang ngata-ngatain, kajinya alun lah. Tapi di depan mujamalah. Itu kebaca Pak di wajahnya. Cuma kita nggak boleh ngomong, kan isi hati. Ya. Kalau ada cut langsung. Kalau nggak kejadian lagi seperti kejadian zaman Imam Bukhari, ya. Lalu, kenapa di suaranya? Ada yang perlu diruqyah ini? Taib. Halo. Imam Az-Zuhli diprovokasi orang. Kok diprovokasi? Setiap kali majelis Imam Bukhari, kebetulan waktunya bersamaan. Sisalah yang tadinya penuh di majelisnya Imam Zuhli, sekarang lebih dari 2/3 pindah ke majelis Imam Bukhari. Kok bisa begitu? Karena Imam Muslim pernah ngomong, Al-Bukhari a'lam minal Zuhli fil ilal. Imam Bukhari itu yang kami suka bukan hafalannya aja, tapi dia mengerti penyakit-penyakit hadis yang mana Imam Zuhli pun tidak sampai ilmunya. Karena orang mulai faham, mulailah berkurang. Sisalah cuma beberapa saf murid Imam Az-Zuhli. Masuklah munafik, syaitan, berwajah santri, murid, jamaah terdekat. Apa kata dia? Imam Zuhli, Bukhari itu kamu tahu gak? Dia itu akidahnya gak beres. Dia mengatakan talaffuzuna bil Quran makhluk. Kalau kita melafazkan Quran Bismillahirrahmanirrahim, lafaz ini makhluk.
menurut kamu bagaimana Zuhli? Imam Zuhli langsung teringat Imam Ahmad gurunya. Wah, itu kafir, itu bid'ah, minimal dia bilang bid'ah. Mubtadi'. Padahal maksudnya kan nggak begitu. Nanti dikirim lagi orang, udah kamu dengerin lagi. Nah, nanti datang lagi, tambah banyak. Oh betul, ternyata orang ini nggak ngerti juga maksudnya apa. Walhasil apa yang terjadi? Fitnah berkembang. Istilahnya sekarang, syubhat menyambar-nyambar. Imam Bukhari difitnah sebagai imam sesat. Halal darahnya. Jadi sudah sampai fatwa Imam Bukhari halal darahnya, bakal dibunuh tengah malam ini. Datanglah Imam Muslim bawa kuda, bawa onta, bawa perlengkapan. Hari masih sore. Apa kata Imam Muslim? Tuan Syekh Muhammad Ismail Al-Bukhari, tolong engkau sebelum tengah malam sudah berangkat. Imam Bukhari kaget, ada apa? Di belakang sana sudah menyiapkan algojo untuk membunuhmu malam ini. Imam Muslim barusan hadir. Imam Muslim baru buat kejadian di majelis Az-Zuhli. Apa kejadiannya? Ketika Az-Zuhli mengatakan, "Man sami'a 'anil Bukhari iyyahu anni." Siapa yang dengar dari Bukhari pergi. Kata siapa? Az-Zuhli. Imam Muslim langsung berdiri, diambil lembaran kertasnya, dirobek. Lihat, semenjak saya robek riwayatmu ini, catatanku darimu, aku tidak mau lagi meriwayatkan darimu. Pergi dia. Di situ mereka terdengar konspirasi, mereka mau bunuh Imam Al-Bukhari. Jadi imam kita, pengarang kitab ini sudah pernah difitnah Pak di zaman hidupnya. Terus kalau antum cuma difitnah dikit-dikit aja biasalah ya nggak? Yang paling kencang difitnah sini siapa nih? Imam utama, Dr. Zulhendri, penghalal bank syariah. Wah, baru terasa nyut-nyut ini. Izin, maaf. Wah, lain rasanya. Enaknya emang duduk iftiras, tapi nggak apa-apa. Jadi kalau kita difitnah sekarang, mundur nggak? Mau mundur nggak? Ini zaman, saya kabarkan, ini sudah mulai perang, tapi perangnya perang akidah. Belum perang pedang, belum panah, belum. Antum hobi aja main panah, ya. Kita belum perang panah, belum. Kalau mau lawan Dajjal pakai panah, mati duluan. Ditarik napasnya si Dajjal, mati kita. Panah belum nyampe, kita udah mati duluan. Jadi kalau antum latihan panahan, niatnya untuk ngelawan Dajjal, lewat. Panahan karena ini olahraga tua, pernah dipakai baginda Rasulullah, maka kita pun berolahraga, boleh. Cuma kalau itu diniatkan untuk melawan Dajjal, lewat. Dajjal itu sakti, Pak. Jangankan panah, hujan pun berhenti oleh Dajjal, ya. Jangankan itu, kubur udah mati, itu dia hidupkan lagi bisa, walaupun itu setan jin yang menyerupai orang mati, hidup lagi. Dia bilang awan, datang awan, kayak Son Goku, tapi bukan awan kinton. Dulu waktu kecil kita nonton ya, sampai ke bawah-bawah mimpi, ya Allah. Jadi kita latihan olahraga akhir zaman bukan untuk perang sama Dajjal, nggak sanggup. Dajjal itu bawa kebohongan. Sorganya neraka, nerakanya sorga. Berarti ini belajar apa nih? Belajar sir. Jadi kalau ingin melawan Dajjal, panah kolbu dulu dipelajari, baru bisa kita memahami perang akhir zaman. Nggak cukup naik kuda doang, harus kuda jiwa ini, kan kuda ini. Ini liar ini Pak. Bisa nendang orang nih jiwa kita ini, bener gak? Nafsu ini lebih kuat daripada kuda manapun. Maka kendarai dulu kuda jiwamu, baru engkau bisa melawan musuh akhir zaman nanti. Insya Allah. Kembali ke Imam Bukhari. Imam Bukhari habis itu ngapain? Dia berangkat balik, diikuti oleh muridnya Al-Firabri. Sampai di Uzbek, di kota Bukhara, beliau pun mendengarkan kembali Sahih Bukhari dari Imam Al-Bukhari. Berarti 2 kali khatam. Al-Firabri nanti punya murid, banyaklah jalurnya.
ada nanti namanya Ibnu Hamuyah, ya, ada Ad-Dawudi, macam-macam. Mereka ini punya murid namanya Abu Dzar Al-Harawi. Saya sudah sering cerita di sini. Ya, karena berkaitan dengan Sahih Bukhari, kita ambil kali kisah itu. Antum pada lupa kan? Padahal ada rekamannya kan? Ya, kita ulang lagi ya. Imam Abu Dzar Al-Harawi ini orang Afghanistan, orang kota Hera. Maka disebut Al-Harawi. Kalau cari di GPS itu Herat. Kota Herat itu kota ahli hadis. Mereka berbicara 3 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Persia, dan bahasa kampung di situ. Dari Al-Hera ini juga ada Imam Ibnu Majah, banyak dari situ ya. Imam Abu Dzar Al-Harawi juga sama, dia mau pergi haji, sekalian mau mengaji kepada ulama-ulama di setiap kota yang disinggahi. Sampailah di satu kota namanya Baghdad, bertemu murid dari muridnya Imam Al-Ash'ari yang sezaman dengan Al-Firabri. Namanya Imam Al-Baqillani. Yang dulu ditanya orang, kenapa engkau mendebat ahlul bid'ah? Inilah cerita, judulnya diambil dari situ. Selamatkanlah, apa baca dong? Ya, antum baca, ini minum dulu. Imam Al-Baqillani, biasa orang memperdebatkan beliau, ini mazhabnya Maliki atau Syafi'i, itu ada perdebatan. Saking laku kerasnya itu. Orang Syafi'ah ngaku bahwa dia ini Syafi'i, orang Malikiyah ngaku dia ini. Kalau Imam Bukhari lebih dahsyat, 4 mazhab ada. 4 mazhab punya. Tapi mazhab Hanafi diperdebatkan ya. Kenapa disebut Maliki? Karena berguru kepada murid-murid Imam Malik. Lebih dari 3 murid Imam Malik dia berguru. Qutaibah, Muhammad bin Maslamah, dan beberapa murid-murid yang lain ya. Disebut Syafi'i karena dia berguru. Hadis pertama di Sahih Bukhari adalah muridnya Syafi'i, Al-Humaidi, Abdullah ibn Zubair. Disebut Hanbali karena dia langsung bertemu Imam Ahmad ibn Hanbal. Laku kerasnya tuh ya, indah sekali tuh hidup Imam Syafi'i. Di alam barzahnya dia diperebutkan oleh semua mazhab. Ntar kalau kita mati, kita diperebutkan mazhab atau dibuang. Imam Baqillani ini hampir setiap hari debat. Mirip-mirip seperti Buya Al-Nof sekarang udah ke debat deh. Canggih dia debat sekarang tuh ya. Aneh senang lihatnya. Harus ada yang debat, Ustaz. Mas Ustaz Uzair mulu yang debat ya kan. Udah pernah diancam bunuh ya? Betul. Khawarij benar itu orang. Ya. Orang baru hijrah juga ya kan. Ini udah hijrahnya kemana-mana udah. Udah ke Mesir, udah ke negeri yang gelap, lahir batin. Tapi bahasa mereka fasihnya bukan, batinnya itu terang ya. Ulama-ulama Habasyah, dalam hadis kan disebut Habasyah. Kita kalau mau ngambil bahasa Arab Fusha, ngambilnya ke Habasyah. Bahasa Arab mereka luar biasa. Mereka kalau nulis sastra bagus-bagus. Dulu Nabi kirim rombongan hijrah pertama kemana? Habasyah. Itu ngomong bahasa Arab. Dan ada beberapa Arab Habasyah masuk ke dalam Al-Quran. Al-Ma'idah itu bahasa Habasyah, artinya meja. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang jatuh nih. Al-Ma'idah itu bahasa Habasyah ya. Taib. Imam Baqillani rahmatullah alaih ditanya oleh orang, kenapa kamu debat terus? Kok nggak diam? Ini kan masalah sudah beres dulu. Dulu beres, sekarang muncul lagi. Dijawab oleh beliau, dinukillah kalam ini dalam kitab Tabyin Kazim Muftari, karya Imam Al-Hafiz Ibnu Asakir ya, Asy-Syafi'i. Apa kata Imam Baqillani? Apakah engkau mau mengulangi kembali penistaan terhadap ulama di zaman Abbasiyah? Itu dulu Imam Ahmad, Yahya ibn Ma'in, dan imam-imam yang lain, cuma karena ada 1-2 persoalan akidah, itu mereka masuk penjara dan ditelanjangi dalam penjara. Hanya 1 imam yang tidak bisa ditelanjangi, Imam Ahmad ibn Hanbal. Ketika sarungnya dipelorotin oleh Al-Gojo, dia berbicara kepada sarung, ya izari ittaqillah, wahai sarungku takutlah kepada Allah. Itu sarungnya naik kembali, nggak bisa turun. Sampai Al-Gojo aja ketakutan, ini makhluk apa ini?
Itu karamah Imam Ahmad ibn Hanbal. Bahkan ada imam namanya Ahmad ibn Nasr, temannya Imam Ahmad bin Hanbal, digantung di salib dan baru diturunkan 7 tahun setelah dia digantung. Cuma karena masalah perbedaan sedikit. Hanya Ahlus Sunnah yang toleransinya tinggi. Mu'tazilah yang kata orang kampus itu pikirannya maju, enggak juga. Kalau mereka berkuasa, yang lain mereka hantam. Ulama Ahlus Sunnah yang meriwayatkan hadis Allah bisa berjumpa di akhirat masuk penjara, dianggap sesat. Jadi ulama-ulama Ahlus Sunnah ini, mereka ini kalau dulu hidup nih masuk penjara semua ini. Nggak ada yang bertahan di sini. Al-Baqillani mengatakan, apa judulnya? Selamatkan akidah umat. Kalau beliau bukan, selamatkan ulama dari penistaan. Itu dia. Kalau ulama selamat, umat selamat gak? Selamat. Jadi judul ini, judul genit dari Buya Anof dan teman-teman, ternyata ilhamnya nyambung kepada para imam. Maka setiap masa harus ada sekelompok orang yang jago berdebat. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan jidallah ahli kitab. Dulu ahli kitab, kalau sekarang ahli akidah, ahli baca kitab. Gundul, dia ngakunya bisa baca kitab, gelarnya sama kayak beliau. LC, lulusan Ciputat, lulusan Cairo. Lulusan Corona. Udah lulus, Ustaz? Udah lulus antum? Alumni ya, alumni Corona ya. Antum LC semua lah ya, lulusan Corona. Al-Imam Baqillani, semangatnya inilah kemudian yang ditularkan dari masa ke masa. Maka setiap masa harus ada yang menjidal billati hiya ahsan, dengan metodologi yang ilmiah, dengan cara yang ahsan. Apa arti ahsan? Jika mereka pakai kitab, kita pakai kitab. Apalagi mereka menyebutkan dalil hadis, kita baca hadis. Kalau kata Buya Zulhedri, mereka LCMA, kita LCMA juga. Mereka doktor, kita doktor juga. Itu gaya itu dia, belagu dia itu. Tapi belagunya bener ya. Antum belagunya kan nggak bener. Kita bersyukur ada orang-orang ini. Jika dulu yang terpilih Imam Baqillani dan kawannya Ibnu Furuq, ya, ada Al-Isfaraini. Ini 3 ulama di zaman itu. Ini 3 ulama ini. Tapi beratnya pengajian mereka susah. Jadi dia itu Al-Baqillani, Ibnu Furuq dan Al-Isfaraini kalau ngaji ngelewatin pasar. Kalau ngelihat pasar sama kayak kita masuk mall. Matanya jelalatan nggak? Matanya bisa melihat macam-macam nggak? Kata kawan kita apa? Cuci mata lah Ustaz. Ya, cuci mata pakai rinso. Imam Baqillani, Ibnu Furuq Isfaraini datang kepada gurunya, murid Asy'ari, namanya Imam Abul Hasan Al-Bahili. Siapa namanya? Ini udah pernah kita bahas juga, kita ulang lagi. Sampai di rumah Abul Hasan Al-Bahili. Abul Hasan Al-Bahili sensitif, dia punya jiwa yang sensitif. Ternyata Abul Hasan ini seorang ahli akidah, ahli hadis, ahli tafsir, tapi juga seorang waliullah, ahli qalbu, sufi. Beda dengan sufi Pekanbaru, suka film Korea. Kalau ini sufi asli, wah, depannya ada yang suka film India katanya, curhat deh. Al-Bahili, dia tidak mau melihat mata yang selesai, yang habis lihat maksiat. Karena beliau Allah izinkan melihat bekas dosa orang. Ini Bahili. Beliau mendapatkan ilmu yang diwariskan dulu dari Nabi kepada Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu kalau ada orang matanya habis jelalatan, ngelihat cuci mata, ya, ngelihat yang bukan haknya, itu Sayyidina Utsman langsung bisa tahu dengan izin Allah. Binurillah, dengan cahaya Allah. Imam Abul Hasan Al-Bahili merasakan hal yang sama. Apa kata beliau? Kita belajar cukup di balik tabir ya. Jadi pakai tabir. Tabir. Apa kata beliau? Aku tidak mau terganggu
atau mengganggu kalian karena kalian baru saja mengotori mata kalian dengan maksiat. Begitu dulu ulama kita menjaga ilmunya. Jadi beliau kalau ngelihat langsung kelihatan sama dia apa yang kita lihat. Bahaya nggak? Bahaya. Maka dia mengatakan, daripada ya saya tidak kuat, mending saya tahan. Dididik oleh Bahili, dididik, karena kemudian didikannya keras. 3 imam ini sampai sekarang disebut-sebut namanya di dalam kitab, dibahas dalam perdebatan. Tidak adalah seorang yang pejuang akidah Ahlussunnah bermanhaj Asy'ari kecuali dia mengenal 3 imam ini dan baca karya-karyanya. Imam Baqillani inilah yang menyelamatkan umat dari 2 kelompok. Satu kelompok Mujassimah, kelompok yang menjisimkan, menyerupakan Allah atau menghukumi Allah, mensifati Allah dengan sifat jisim. Dia tidak bilang Allah serupa dengan makhluk, tapi dia menyebutkan karakter yang sama dengan makhluk. Itu disebut mujassim. Kalau yang menyerupakan zat dengan makhluk disebut musyabbih. Paham? Apa beda musyabbih dengan mujassim? Musyabbih tasbihuz zat, menyerupakan sampai kepada zat. Kalau mujassim menyerupakan sifat. Lalu kelompok yang sekarang menyebut dirinya Wahabiyah Salafiyah masuk yang mana? Kita langsung aja Pak ya. Kenapa saya berani menyebut begini? Karena mereka sudah mulai memfatwakan dalam kajian-kajian mereka, akidah Asy'ariyah itu dhalah, sesat, firqatun dhalah. Benar gak? Antum sudah dengar belum? Mau diam? Diam dosa besar antum. Apalagi Ustadz diam. Udah nggak boleh diam, ini sudah perang Pak. Mundur sama dengan al-firar minaz zahaf. Orang yang mundur tidak mau maju terus pada saat segenting ini, dia sama hukumnya ketika berperang mundur lari dari peperangan. Dosa besar nggak? Jadi mulai detik ini tidak ada lagi ceritanya Ustadz sudahlah, nggak ada cerita begitu. Antum nggak ikut, keluar barisan. Kita tetap berjuang, memperjuangkan akidah yang moderat. Walaupun gayanya sangar-sangar dikit ya. Mereka sudah berani Pak sekarang. Dan sudah kejadian di tetangga antum, sebelah Pekanbaru. Beberapa bulan yang lalu mereka bilang NU Muhammadiyah Jamaah Tabligh ya. Dia ngomong begitu kan? Sesat. Benar kan dia ngomong begitu? Aslinya begitu Pak, walaupun sekarang minta maaf. Dia kalau ke belakang sama dia ngomong begitu lagi. Itu namanya taqiyah. Ternyata taqiyah itu tidak hanya milik Syiah Rafidah, tapi juga milik Wahabiyah. Jadi mereka benci sekali tuh sama orang tuh. Karena NU Muhammadiyah masih mayoritas umat Indonesia, mereka minta maaf Pak. Coba kalau sudah minoritas, digilas oleh mereka itu. Nggak usah jauh-jauh, masjid aja lah. Masjid kalau udah dikuasai gimana? Wah habis, kunut habis, zikir habis. Katanya mengerti ikhtilaf, tapi kok giliran beda dikit mereka nggak mau toleransi. Kita sih nggak ada masalah orang nggak kunut subuh, yang penting jangan membatalkannya. Kita nggak masalah juga kalau orang nggak ikut akidah Asy'ariyah, yang penting dia percaya qul huwallahu ahad, selesai kan? Dia nggak perlu tahu sifat 20, yang penting dia syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi sekarang nggak ngerti, terus ngomong akidah Asy'ariyah sesat. Antum sudah lihat kan orang-orangnya? Orang-orangnya jelas. Mereka karena nggak bisa masuk, mereka katanya ustadz sunnah, kita juga hafal sunnah. Mereka katanya ikut Rasulullah, kita punya sanad ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi. Susah mau masuk di mana? Wah cari nih wilayah muamalat, cari tema bank. Nah ini paling gampang nih, pakai tema bank. Sekarang mereka sudah boleh menghalalkan riba. Loh bank beda dengan riba bro. Bank ada nggak di zaman Rasul? Nggak ada. Maka hukum tentang bank akan selama-lamanya diperdebatkan. Namanya fikih. Namanya fikih. Antum boleh beda sama aneh, nggak ada masalah. Ustadz, saya pilih bank syariah, nggak ada apa-apa. Ustadz, saya nggak mau ikut bank. Aneh panggil sini, keluarin dompetnya, kartu-kartunya semua. Kita keluarin mana banknya, sama nomor-nomornya sekali.
Loh Ustadz, ini perampasan? Bukan, katanya antum gak ikut bank lagi, gak mau ngambil bank. Itu kartu bank. Handphonenya cek, ada uang digital gak di situ? Ada, transfer ke kita aja. Mau? Jadi kalau ngomong anti bank, pikir dulu, itu fulus namanya rupiah. Yang buat siapa? Bank. Bank itu sistemnya apa? Bank Indonesia konvensional. Mikir dulu kalau mau mengharamkan sesuatu. Panjang ceritanya. Saya nggak ngajak antum nambung ke bank konvensional, nggak. Kita penganjur bank syariah. Cuma tidak mengharamkan mutlak bank-bank yang ada itu, kecuali bank Toyib. Jadi dicari tuh, nggak bisa lewat akidah, nggak bisa lewat hadis, nggak bisa lewat mazhab, nggak bisa lewat sanad, nggak bisa lewat tasawuf. Lewat apa lagi? Lewat muamalat. Gak bisa juga. Wah, ada tema baru nih, Taliban. Nanti nih ustadz-ustadz ini bakal diadu dengan tema Taliban. Saya mau tanya, kalau saya sepakat dengan antum, ini nambah iman gak masalah Taliban? Kalau kita beda, nambah iman gak? Enggak. Terus kalau beda opini boleh gak? Boleh. 2024 nanti pilihannya nggak tahu ada berapa orang nih. Kalau nanti Uzair pilih A, Ustadz Arnof pilih B, gimana? Boleh gak? Ayo, boleh gak? Yang bilang boleh waras. Boleh gak? Boleh gak? Pada takut nih. Karena habis trauma 2019 ya. 2019 beda pilihan, beda iman. Satu surga, satu neraka. Lo yang dipilih jadi menteri. Pak Ustaz, nanti kita coblos jadi menteri Ustaz. Nyesel juga kita tengkar-tengkar dulu ya. Mohon maaf kalau dulu yang tengkar sama saya ya. Afwan. Kita nggak mau mengulang kesalahan itu 2024 kalau masih ada pemilu, Pak. Jika bab ibadah boleh berbeda, masa bab siasah politik gak boleh beda? Maka kami ingatkan terus dan tolong para asatidz edukasi, dewasakan umat setiap saat bahwa berbeda itu biasa. Mau biasa, ya. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sekarang yang dulunya jadi tema biasa, sekarang jadi tema luar biasa. Nanti besok pagi akan ada pembahasan khusus mengenai yang paling ujung itu. Jadi akidah Ahlus Sunnah intinya ada pada tanzih, mensucikan persepsi kita mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tasdik kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ada yang bagian akhir untuk akhir zaman. Tasdik bi khurujil mahdi. Membenarkan keluarnya akan muncul seorang imam di akhir zaman, namanya imam. Ini baru, tema yang baru diangkat oleh para ulama. Sebenarnya tahun 2000-an sudah ada tema-tema itu di Mesir. Dulu kitab-kitabnya banyak. Cuma bercampur dengan teori-teori konspirasi. Teori konspirasi ini kan ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Yang sahih pun kita uji dulu kesahihannya. Insya Allah tentang akhir zaman itu kita bahas besok pagi ya. Insya Allah. Bagaimana cara memahami bab kemahdian itu sesuai dengan sunnah Rasul. Bukan tebak-tebakan, bukan pakai asumsi, bukan pakai ambisi. Karena sekarang sudah banyak orang panik. Siapa nih Imam Mahdinya nih? Ya, sabar-sabarlah. Ya. Khilafah ala minhajin nubuwah. Oh, itu ada kata kuncinya. Insya Allah besok lah kita bahas akhir zaman versi akidah Ahlus Sunnah. Nah, sekarang kita kembali. Al-Baqillani membawa ajaran menyelamatkan umat daripada tajsim, disebut dengan tanzih. Menyerupakan Allah, membayangkan Allah. Nah, itu tanzih. Allah perlu nggak disucikan? Butuh nggak? Enggak, yang perlu disucikan persepsi kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau baca Subhanallah, maknanya, ya Allah, ampunkan kami mempersepsi Engkau tidak sesempurna Engkau. Itu Subhanallah. Ya, orang kalau Subhanallah begini baru terasa nikmat. Tapi kalau kita terjemah, Allah, Engkau Maha Suci,
Kita bingung, ini suci dalam bahasa Indonesia, suci dari hadas. Ya kan? Hadas besar, hadas kecil. Inilah kurang bahasa kita. Bahasa kita, bahasa Melayu, bahasa Indonesia tidak bisa mendetailkan beberapa lafaz yang ada dalam bahasa Arab. Ya, udah 9:30. Jadi kalau kemarin usul ahli sunnah, kalau sekarang bagaimana cara Imam Baqillani menyelamatkan umat waktu itu? Tanzih. Tanzih dari apa tadi? Tajsim. Dan yang kedua, menyelamatkan umat dari ta'til. Ta'til itu alhamdulillah sekarang tidak banyak. Ta'til itu menolak sifat Allah. Alhamdulillah sekarang itu sedikit kelompoknya. Hanya tersisa di kelompok Syiah. Ini saya kasih tahu. Selama masih ada Syiah, selama itu pula ada akidah Mu'tazilah. Tapi nanti kita pun bakal dituduh Syiah oleh seberang itu. Jangan-jangan sudah ada lagi Ustaz, orang yang duduk aneh Syiah. Udah ada? Antum dituduh Syiah udah ada belum? Belum. Nanti bakal ada yang menuduh saya ini Syiah. Bakal ada. Sudah ada. Antum penghemat YouTube. Ini mereka kan pecinta habaib semua kan? Bagi pembenci zuriat Rasulullah, kita yang dekat sama habaib disebut Syiah. Dia nggak bisa membedakan Habib Syiah sama Habib Ahlus. Habib itu macam-macam juga Pak. Ada Habib yang NU, ada Habib Muhammadiyah, nggak tahu tuh Habib Muhammadiyah. Ada Habib FPI, ya. Ada Habib apa? 212. Ada Habib BPR. Ada nggak? Nggak ada ya, Habib-Habiban. Macam-macam Habib itu. Kita tidak melihat perbedaan mereka itu. Yang penting di darahnya ada nasab Rasulullah, kita cinta, udah. Boleh nggak kita beda dengan pergerakan mereka? Boleh. Bukan karena kita benci dengan pergerakan mereka, tapi karena kita beda manhaj aja gak ada masalah. Ya. Jadi kalau antum nanti lihat saya beda manhaj dengan Habib Fulan, bukan berarti saya benci dia. Karena ini kita beda guru aja. Manhaj itu dipengaruhi oleh guru. Ya. Nah, Imam Baqillani menyelamatkan umat. Pertama dari apa? Kelompok Mujassimah, yang kedua dari Mu'tazilah. Mu'tazilah berarti sudah ke bawah kelompok Rafidhah. Sudah ke bawah semua. Maka disebutlah beliau oleh Imam Daruqutni, pengarang kitab Sunan Daruqutni. Apa judul kitabnya? Sunan, bukan Sunanul Mustafa. Sunan Ad-Daruqutni. Kata beliau, Abu Huzar bertanya, itu siapa orangnya? Dijawab oleh Imam Daruqutni, ahli hadis. Ini orang imam ahli sunnah, qami'ul bid'ah. Inilah imam pembela sunnah, pemberantas bid'ah. Berarti yang dimaksud oleh imam ahli hadis namanya Daruqutni. Daruqutni selevel Bukhari, di bawah dikit. Maka dia bisa mengkritisi Sahih Bukhari. Jadi seumur-umur kita ngaji Sahih Bukhari, yang paling lantang mengkritisi Sahih Bukhari Imam Daruqutni. Jadi dia tahu di mana celahnya Imam Bukhari. Itu Imam Daruqutni namanya. Imam sunnah gak nih? Berarti akidahnya Imam sunnah meridai akidah Imam Baqillani. Akidah Baqillani adalah akidah Imam Asy'ari. Paham? Jadi yang disebut ahlul hadis, ahlus sunnah itu siapa? Akidah Asy'ariyah. Tapi mereka kan ngaku, inilah akidah sunnah. Pas kita cek, ternyata atuk sunnah doang, sunnah yang lain gak ada yang pakai. Jadi nggak jujur kepada Allah, nggak jujur kepada Rasulullah, nggak jujur kepada umat. Itu masalahnya. Ya. Maka beruntunglah ini yang ada di hadapan antum. Semoga mereka adalah Baqillani zaman ini. Amin. Untuk mereka kita bacakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Semoga dengan surah Al-Fatihah ini Allah kuatkan mental para ustadz kita, biar nggak takut dicaci, biar nggak mundur dalam perang akidah zaman ini. Ini sudah mulai perang. Satu kata dari saya, jangan pernah mundur. Mundur dosa besar. Jadi yang dihantam sekarang apa? Mental. Mental antum Ustaz. Mental saya. Untungnya guru kita agak ganas-ganas sedikit. Didiknya dahsyat-dahsyat.
Untung guru-guru kita orang-orang yang urat takutnya sudah nggak ada, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah dengan berkah didikan mereka, ini urat takut saya memang udah nggak ada kali Ustaz. Ya, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang di rumah. Taib, ada diskusi nggak Ustaz? Ya, tafadhol, kalau mau ini silakan dikondisikan. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Buya Ar-Razi Hasim. Kita persilakan untuk 3 penanya terlebih dahulu. Dari sebelah kanan kami, ke depan. Oke. Oke, 1 orang dari belakang, ibu-ibu. Oke, baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Muslim dari Pangkalan Kerinci, Pelalawan. Pelalawan? Ya. Suka melawan? Melawan setan maksudnya. Sengaja memang datang kemari memang spesial untuk mengikuti kajian ini, dan saya kenal dengan Ustadz Ar-Razi Hasim melalui media sosial baru-barusan ini. Karena saya merasa juga belakang ini saya merasa minder. Merasa minder, nggak pede dengan perkembangan kaum Salafi Wahabi yang sedemikian luar biasa, sehingga kita pun agak sulit untuk menghadapi mereka seperti itu. Tapi alhamdulillah mengikuti kajian-kajian Buya di media sosial, merasa ada spirit tersendiri akhirnya, alhamdulillah, dan merasa percaya diri juga pada akhirnya. Dan bersyukur hari ini saya bisa bertemu dengan Buya. Saya ingin bertanya Buya tentang masalah zikir la ilaha illallah yang dalam kajian media sosial yang saya lihat pun sedemikian rupa kan. Bahwa disebutkan di situ Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, zikir yang paling lezat kata Buya di dalam itu disebutnya bahwa dia adalah la ilaha illallah. Dulu saya pernah mempelajari zikir itu, sehingga teknik-tekniknya cuma nggak tahu, Allah alam, mungkin saya tidak mau mengembangkannya sehingga mungkin tidak mendapatkan kenikmatan sendiri di dalam zikir tersebut. Cuma kekhawatiran saya begini Buya, ketika kita benar-benar merasakan nikmat betul di dalam berzikir, apakah itu yang kemudian berefek, kemudian ada lihat di media sosial, kemudian berzikir sampai jingkrak-jingkrak, sampai berdiri sampai segala macam yang sepertinya kelihatannya sudah terlalu over gitu. Apakah efeknya sampai seperti itu? Dan saya merasa khawatir seperti itu. Karena analisa saya kayaknya seperti itu kurang tepat sekali, rasanya terlalu berlebih-lebihan. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab. Baik. Ada orang zikir nangis, ya. Ada orang zikir merinding-merinding. Ada orang zikir berteriak-berteriak. Ada orang zikir pingsan. Ada yang zikirnya sembari bergerak. Namanya ar-raqs was-sama. Di Turki disebut sema. Itu di Mesir masih ada nggak tuh? Masih ada ya? Thariqah Siddiqiyah masih begitu ya? Tijani masih begitu. Syazili juga? Oh, beda dengan Syazili aneh berarti ya. Kenapa zikir bisa lembut, bisa keras, bisa berteriak? Tadi kita udah bahas di Masjid Al-Muqaddis sebagiannya. Mungkin yang ikut kita ulang di sini. Saya buat ilustrasi tadi. Kalau Bapak nonton bola, bolanya mau gol, mulutnya dikunci. Gimana Pak? Itu efeknya gimana? Bapak pikir gimana? Gitu ya, benar nggak? Gitu. Ada guru bilang ke muridnya, kalau zikir jangan berisik, mulut ditutup, lidah dilipat ke langit-langit. Tapi gurunya ngomong satu hal, si muridnya lupa, lemah lembutkan badan. Si murid enggak, badan dikencang-kencangkan. Ketika dia zikir, coba Pak, lidah dikunci. Bapak mau baca ya Allah, gitu enggak? Maka ada orang zikir, kayak orang kesurupan Pak. Itu bukan kesurupan setan, kesurupan asma. Kalau kesurupan asma perlu diruqyah nggak? Yang ngeruqyah perlu diruqyah. Berarti dia nggak mengerti.
Antum kalau nggak ngerti orang ini lagi disentuh oleh nama Allah atau disentuh oleh setan, berhenti ngeruqyah. Berarti jangan-jangan di badan antum ada iblis. Akhirnya nuduh orang ahli zikir kesurupan. Berarti basirohnya belum kebuka ngeruqyah orang. Ruqyah, apa arti ruqyah? Menaikkan, tadinya dia hina, kesurupan ke orang nggak jelas, dikembalikan kesadarannya. Ini orang super sadar, dia sedang zikir, sedang asik dengan zikrullahnya. Beda kalau orang kesurupan asli, Pak. Itu yang ngerti itu bisa merasakan di kolbunya. Nah kalau lo mengerti gitu, berhentilah praktek-praktek yang berbahaya. Ntar setannya pindah ke antum semua. Itu kejadian sudah. Ada satu rumah, udah masuk YouTube seingat saya, menyimpan kaligrafi nama Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu nabi, Pak, semua. Bukan Rasul, itu Nabi. Siapa nama ini? Maksalmena Tamlikha. Kayak nama orang India ya. Kayak lagu India. Hihoihoiho itu. Itu nama wali, Pak. Kalau minimal di zaman ini, nama Nabi di zaman itu. Orang kesurupan di rumah. Setan masuk. Setan tuh pengennya nama-nama Allah, nama kekasih Allah dihina gak? Malangnya peruqyahnya tidak mengenal ma'rifatus syayatin, nggak tahu ilmu ma'rifat setan. Jadi setan itu ada ma'rifatnya, biar nggak jadi setan. Walhasil orang kesurupan tuh ngomong, dia tunjuk, dia lagi kesurupan jin jahat, setan, ditunjuk-tunjuk nama Ashabul Kahfi, akhirnya disuruh hancurkan. Senyum nggak setan setelah itu? Senyum, diam dia, pura-pura. Itu dia bukan hilang, dia cuma sembunyi sebentar di balik pembuluh darah kita. Berhasil nggak dia menghina Allah dan Rasulnya? Itu Nabi, Pak, nama Nabi, itu Mlikho itu. Dihancurkan, dipukul-pukul itu kaligrafinya. Bener nggak? Kalau nggak ngerti-ngerti amat, berhentilah ngeruqyah ya. Tobat kepada Allah, cari lagi ilmunya, ilmu itu luas. Di atas ruqyah yang antum tahu ada ruqyah lagi di atasnya. Rasulullah tuh ngeruqyah pakai sentuhan aja, keluar langsung. Bisa nggak ngeruqyah begitu? Pada berhenti semua nih yang ngeruqyah ya. Nggak, jangan tutup kuliahnya. Jangan tutup, pelajari. Ya. Taib. Jadi orang-orang ini kolbunya agak sedikit girang, Pak. Karena dia girang, ekspresinya harus diungkapkan di lidah. Keluarlah teriakan. Ada yang bisa menyalurkan di badannya, bergerak dia. Namanya roks, itulah Jalaluddin Ar-Rumi. Ketika kolbunya girang menyebut nama Allah, badannya berputar-putar menari. Tarian itu indah atau tidak? Kenapa tari itu menjadi budaya? Karena dia indah. Udah pernah lihat Whirling Darwish Rumi belum? Indah gak? Indah sekali itu, muter, kuat itu. Sembari dia berputar, dia berkalam-kalam, kalam-kalam yang indah. Dicatatlah, jadilah Masnawi Imam Rumi. Ada yang gak sanggup, nangis, lewat air mata keluarnya. Ada yang gak keluar air mata, keluarnya lewat paha, gerak-gerak pahanya. Ya. Kalau suraunya surau kayu, udah gempa-gempa separuh, Pak. Ada yang tidak sanggup lagi, tubuhnya tidak sanggup, terjadilah pingsan. Itu disebut fana. Jadi itu gak ada masalah, Pak, gak usah khawatir ya. Udah ada ulama kok yang jelasinnya. Dan itu bukan ritual Syiah. Itu hanya salah satu seni dalam berzikir. Tapi saya memilih tidak itu ya. Cuma tidak melarangnya, karena ada ulama yang membolehkannya. Imam Ghazali memberikan syarat. Imam Izzuddin bin Salam pun memberikan syarat. Nah, syarat-syaratnya kita kaji di lain waktu ya, insya Allah. Ada pertanyaan? Apa beda istighfar sama taubat? Istighfar itu minta supaya Allah mengampuni. Ampun itu bahasanya belum paham kali ya. Ghafara itu artinya ditutup, menutup. Minta supaya Allah mentipek dosa kita. Itu namanya istighfar. Maka ghafara bermakna satara. Allah maghfir lana sama artinya Allah masturna. Di dalam Dalailul Khairat ada satu doa, Allah masturna bisitrikal jamil. Ya Allah, tutuplah aib kami dengan
keindahan sifatmu. Itu minta istighfar namanya. Apa bedanya dengan tobat? Kalau tobat itu ada penyesalan. Setelah mengaku salah dalam istighfar, lalu menyesalinya dalam tobat. Maka at-taubah an-nadam. Tobat itu ada penyesalan. Orang kalau nyesal nangis nggak? Jadi antum kalau tobat belum bisa matanya berkaca-kaca, berarti tobatnya belum sungguh-sungguh. Minimal berkaca-kaca kalau nggak bisa nangis. Minimal hatinya bergumuruh kalau tidak bisa menangis. Itu berarti sudah tobatnya sudah shadiq. Taubat nasuha. Taubat nasuha bukan sekali seumur hidup. Taubat nasuha bahkan berkali-kali dalam sehari. Itu yang disebut nasuha. Mohon maaf nih para ustadz. Jadi tobat sambalado itulah tobat nasuha. Doyan tobat, bukan doyan maksiat. Tapi setan bisikan, udah nanti aja kalau udah tua. Bapak ngerasa tua nggak pak? Enggak kan? Pasti nggak ngerasa tua. Padahal lebih tua dari aneh kan? Satu kali guru saya Abuya Nu'man Bashir ngajak murid-muridnya yang sudah berumur 70-80 belajar zikir, talqin zikir. Apa kata muridnya? Buya, nanti sajalah kalau lah tua. Umurnya 70. Ternyata dari umur 25 diajak sama gurunya, ayolah belajar zikir. Dari umur 25 mereka ngomong, Buya, nanti sajalah umur udah tua. Udah umur 70 masih merasa. Saya ini udah beruban pak, udah ada ubannya. Maka kalau saya bercermin saya takut-takut sendiri. Wah udah tua juga gitu nih. Masih aman Ustaz. Antum 30 ya? Masya Allah wajahnya 35. Wajahnya berapa tak? 29. Waduh 25. Bisa lagi nih. Baik. Itu bedanya ya. Istighfar itu kadang perlu diistighfarkan kembali. Tapi kalau sudah tobat pasti dia nasuha. Maka tobat itu pasti nasuha. Itu udah pasti. Apa arti nasuh? Tulus. Tobat yang tulus. Orang yang suka mengakui dosanya kepada Allah di dunia, itulah yang disebut orang yang bertobat nasuha. Udah sering-sering ngaku kepada Allah. Ya. Teman? Khalas. Waduh. Yaudah, silakan diatur lah Ustaz. Fadal. Langsung. Akhir ya. Baik. Kata beliau ini akhir marrah. Antum tahu nggak artinya? Ya. Taunya akhir kan? Marrahnya. Kursus sama Ustaz Adolf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Masya Allah penjelasannya cukup. Yang dekat Pak. Yang dekat mic-nya. Suara Bapak terlalu halus, lebih halus dari gadis. Sudah malam Ustaz. Terima kasih Ustaz sudah menjelaskan mulai dari awal bagaimana para muhaditsin ini yang dikenal sebagai ahli hadis dan menjadi rujukan kita hari ini. Kemudian juga Ustaz menjelaskan tentang aqidatu ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah penjelasan Ustaz ini mengingatkan saya secara pribadi tentang kajian-kajian yang pernah diajarkan kepada kami. Alhamdulillah ada dua hal mungkin Ustaz yang ingin disampaikan. Yang pertama, kalaulah kiranya tadi Ustaz menjelaskan tentang al-muhaddisin ini, Imam Al-Bukhari dan sebagainya, dan dikaitkan dengan sekarang ini dengan yang populer di kalangan kita masyarakat ini adalah Imam Albani. Siapa? Albani. Imam Albani. Al-Nof. Albani Al-Nofi. Ya, Albani. Ini bagaimana siapa Albani ini dan bagaimana menurut pandang Ustaz yang Albani. Yang pertama, yang kedua, berbicara tentang paham Al-Wahabi. Ini tentu mungkin sepengetahuan saya, paham ini juga dikembangkan dari sumbernya itu yang bernama Syekhul Islam yang disebut sekarang Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah. Paham Wahabi ini juga menganut paham dan pemikiran Ibnu Taimiyah yang tadi digambarkan berupa akidah yang sesat, baik itu tasbih, ta'til dan sebagainya. Nah ini Ustaz, bagaimana menurut Ustaz juga tentang Ibnu Taimiyah ini, pahamnya bagaimana dan siapa beliau ini? Itu saya kira Ustaz, dua hal saja. Terima kasih. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya tentang Syekh
Bani Al-Alnofi. Syekh Albani ini peneliti hadis yang rajin. Itu yang penting. Jangan berlebihan terhadap Syekh Albani. Yang diteliti Syekh Albani, metodologinya beliau ngerti semua ini. Cuma mereka ini kalah rajin. Ada nggak riwayat Syekh Albani kuliah? Nggak ada kan? Nggak ada, dia bukan kuliahan juga. Jadi Syekh Albani ini belajar cara mentakhrij hadis. Kalau di ma'had mahasiswa Darussunnah itu semester 1 sama 2. Semester 1 dan 2 itu mahasiswa sudah bisa mentakhrij hadis. Kalau mahasantri mahasiswanya udah bisa, kira-kira dosennya bisa nggak? Meremnya bisa kita takhrij hadis itu. Mudah takhrij hadis itu. Dan kami merasa kami tidak berhak mentakhrij hadis. Kenapa? Ada ulama terdahulu yang sudah mentakhrij hadis. Kalaupun sekarang kita mentakhrij, meneliti asal usul hadis, itu disebut mentakhrij. Kita kemudian melakukan komparasi metodologis. Makanya di Ma'had Darussunnah di Jakarta, itu satu hadis kalau diteliti bisa setebal ini. Tadi kita sudah bahas ya, bisa setebal ini hasilnya. Satu hadis diteliti. Syekh Albani satu hadis cuma beberapa kalam. Hadis ini sahih, hadis ini tidak sahih. Di beberapa kitab yang lain disebutkan di dalam rawinya ada fulan, rawi ini tidak sahih, rawi ini fi muskilah fi wa, gitu doang. Ini cuma nukil aja. Itu biasa, teman-teman, ini biasa, ilmu standar. Ilmu standar orang belajar ilmu takhrij, bukan ilmu hadis namanya. Jadi ilmu hadis mustalah, istilah. Ada namanya ilmu takhrij. Orang menengah belajar hadis namanya ilmu takhrij. Apalagi di zaman ini, semua nama-nama rawi, nama-nama periwayat yang kita tulis kayak tadi, Al-Khallat, Yahya bin Khallat, ya. Ada Ibrahim bin Nafi', itu sudah ada semua. Tinggal dicari, selesai. Namun kita tidak perlu untuk mentakhrij lagi. Antum masih kurang yakin dengan takhrij Imam Bukhari? Ini sahih kan nih? Kalau berbeda Albani dengan Al-Bukhari, ikut siapa? Serius? Kalau ada orang berani mendoifkan hadis dalam Sahih Bukhari, bermasalah nggak orang itu? Serius? Serius? Albani mendoifkan 2 hadis di Sahih Bukhari, bermasalah nggak? Tuh, kena racun antum kan? Guru kami Dr. Badi Said Al-Laham, murid Syekh Nurul Itir, mengatakan dalam disertasinya, seandainya saja Albani, termasuk Sidi Ahmad Ghumari, Abdullah Ghumari disebut, seandainya Ghumariyin dan Albani warok menahan diri untuk tidak mengkritisi Sahih Bukhari, nama mereka akan disanjung-sanjung di alam semesta, akan disanjung-sanjung oleh peneliti-peneliti hadis. Cuma sayang, nafsu meneliti kadang lebih besar daripada kearifan. Syekh Albani pun bernafsu mendoifkan 2 hadis di Sahih Bukhari. Itu hadisnya dahsyat lagi ya. Nantilah ada waktu, nanti ingetin saya Ustadz, hadis Bukhari yang didoifkan oleh Syekh Albani. Nanti kita teliti, kita takhrij hadisnya. Di mana kekeliruan Syekh Albani, di mana tertipunya Syekh Albani. Kira-kira yang tertipu Al-Bukhari atau Albani? Serius? Yakin? Masa Al-Bukhari ketipu, ya nggak? Albani gurunya nggak nyampe 10. Itu kalau di kitabnya ada salah satu orang yang nulis tentang tarjamah Albani, gurunya cuma sebutkan 3. Ditambah guru ijazah 1. 5 lah ya sama bapaknya. 5 lawan ini punya guru 1.700, gimana? Tapi kita nggak boleh benci Albani, ya. Kita jadikan saja Albani ini sebagai motivasi supaya ngaji hadisnya lebih benar, ya. Gitu aja Pak ya. Maka saya sangat apresiasi ada kajian hadis Sahih Bukhari Sunanul Mus. Ada gesek-gesek dikit, udahlah dibuanglah itu, ngaji hadis saja Pak. Kalau disebut nama Rasul masih mau tengkar. Mau diakui jadi umat Muhammad nggak? Sallallahu alaihi wasallam. Ya ini kita kan banyak benderanya tuh macam-macam lambangnya di belakang kepala antum. Gesek-gesek dikit udah lupain, disebut nama Rasulullah, hilangkan semua ego kita. Ya nggak disebut-sebut lambangnya, udahlah biarin aja sih.
Di akhir zaman ini ego orang pada tinggi. Berhasil melewati itu, antum akan menjadi pejuang-pejuang yang sebenarnya. Ya. Terus yang kedua tadi Syekh Ibnu Taimiyah. Kajian tentang Ibnu Taimiyah sudah banyak saya kaji. Setiap kapan baru itu prorotin mulu sama Al-Nofi, Albani. Ya, silakan dilihat lagi Pak. Pendek cerita, Syekh Ibnu Taimiyah bukanlah ulama salaf. Dia ulama khalaf. Apa arti khalaf? Ulama yang ada setelah masa salaf. Tahun berapa wafatnya? 728. Tadi saya nanya kepada para asatis, Ustaz, Syekh Ibnu Taimiyah itu dianggap keliru oleh ulama 4 mazhab di zamannya. Kira-kira mereka waras, bodoh, atau pinter? Nah, ulamanya. Ulama yang mengatakan Ibnu Taimiyah ente keliru, mereka waras gak? Mereka bodoh atau alim? Mungkinkah 4 mazhab ini berkumpul untuk bodoh berjamaah? Mungkin gak? Kan gak mungkin. Ini ulama 4 mazhab sepakat untuk mengadili Syekh Ibnu Taimiyah. Ini ngomong bukan saya, tapi guru saya Syekh Hasan Hitu. Jadi waktu pengaruh Ibnu Taimiyah ini masih ada dalam pikiran dan dada saya. Beliau ngomong begitu, dan itu kita ditunjuk-tunjuk tuh. Menurut kamu gimana? Di zaman Ibnu Taimiyah dia sudah dilaporkan oleh ulama, dipenjara karena fatwa-fatwanya yang menyimpang. Terus sekarang kamu ngikutin? Pusing juga kita ya ditanyain begitu sama beliau. Makanya saya tanya balik sama kita semua. 4 mazhab sepakat mengadili beliau. Mereka waras nggak? Waras. Karena mereka waras, Ibnu Taimiyah ini kemudian di-cut oleh mereka. Itu sebenarnya ya. Tapi di akhir hayat alhamdulillah Ibnu Taimiyah husnul khatimah. Karena beliau tidak dipertemukan lagi dengan murid-muridnya, tidak diizinkan lagi nulis. Karena kalau masih nulis, itu fatwa-fatwa anehnya keluar lagi. Akhirnya beliau wiridan. Ingat dulu pesan-pesan Imam Ahmad ibn Athaillah Skandari. Akhirnya beliau di akhir hayatnya menjadi sufi dan dikuburkan di maqbarah sufiyah. Dan dia mengatakan jannati fi sadri. Apa arti jannati fi sadri? Sorgaku di dalam dadaku. Enggak, coba antum buka ladanya. Ada sorga enggak di situ? Sorga di mana? Inda sidratil muntaha. Kan begitu kan di Quran? Sorga itu ada di sampingnya, di sekitar Sidratul Muntaha. Sekarang Ibnu Taimiyah bilang, jannati fi sadri, surgaku di dalam dadaku. Ini sufi gak nih yang ngomong begini? Hanya sufi Pak yang ngomong begitu. Terus mereka ntar ngomong apa nih pikir Ibnu Taimiyah? Nggak mungkin. Ya udah antum baca kitab Al-Wabilus Shayyib, karya murid terbaik Ibnu Taimiyah, namanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Itu kitab tarekatnya Ibnu Qayyim, tarekat Ibnu Taimiyah. Itu kitabnya. Nggak percaya baca kitab itu. Di sana ada cara berguru, adab bermursyid, faidah berzikir. Cuma sayang itu kitab belum diterjemah. Ya. Jadi karya tasawuf Imam Salafi. Nah itu dia. Al-Wabilus Shayyib karya Imam Ibnul Jauzi yang sudah diterjemah Madarijus Salikin. Tahapan-tahapan orang suluk. Siapa yang nulis? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Berarti di akhir hayatnya para imam salafi ini mereka menjadi sufi. Di kitab Madarij itu ada pujian-pujian terhadap tasawuf. Terus mereka sekarang ngomong apa? La taqra hadhil kutub. Jangan baca kitab ini. Begitu ngomongnya. Giliran gak cocok sama nafsunya dibilang. Jangankan itu. Ini terakhir tentang Syekh Albani. Syekh Albani itu mentakhrij, menilai hadis tidak hanya dengan keilmuan, terkadang pakai nafsu. Apa buktinya? Ada hadis di Abu Daud, ada hadis di Tirmizi, ada hadis di Ahmad. Hadisnya sama. Sayyiduna Abdullah bin Amr itu menuliskan nama Allah yang kemudian dijadikan jimat atau rajah untuk anaknya. Pernah nonton film Si Pitung nggak teman-teman dulu? Itu ada jimat nggak? Jimat. Gede itu ya. Mirip-mirip itu apa namanya? Bukan X-Men, itu apa namanya? Avenger. Tapi beda. Abdullah bin Amr menuliskan a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Terus ada lafaz tambahannya min ghadabi bla 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 bla.
ditulis, dikalungkan ke anaknya yang belum bisa baca tulis, belum bisa membaca. Syirik nggak? Sahabat loh. Halo. Itu namanya apa bahasa kitanya? Jimat. Maka jimat itu bukan masalah kalung mengalungkannya, tapi yang ditulis apa? Apa yang ditulis itulah halal haramnya. Jangan jimat langsung haram. So ahli tauhid ente ya. Benerin dulu tauhidnya. Kalau masih meyakini nasi yang mengenyangkan, oh itu lebih bahaya dari jimat tuh. Masih yakin propolis yang menyembuhkan dari oh itu bahaya itu. Tapi ngambil asbab dengan obat itu baru boleh ya. Apa kata Syekh Albani? Ini beraninya dia kepada Rasulullah, beraninya dia kepada ulama-ulama pengabdi khidmah ke Rasulullah. Ini yang meriwayatkan Imam siapa? Abu Daud, Tirmizi, Ahmad. Imam Tirmizi bilang ini hadis sahih, hasan sahih. Antum bisa bayangin dokter hadis ini nyebut Imam Tirmizi langsung keluar sahihnya ya. Apa kata Syekh Albani? Separuh yang awal sahih, separuh belakang nggak sahih. Separuh awal kalimat a'udzu bikalimatillahi tammat sahih. Tapi kalau Ibnu Amr nulis dikalungkan nggak sahih. Padahal sanadnya sama, lafaznya satu. Bahasanya apa Ustaz? Tanaqud, kontradiktif. Bahkan dalam dirinya sendiri kontradiktif. Itu kaidah dari mana cara mentakhrij begitu? Ini saya pertanyaan. Kalau berbeda murid Bukhari namanya Tirmizi dengan Albani, ikut siapa? Tirmizi lah, ya. Imam Tirmizi bilang sahih, Albani bilang separuh sahih, separuh nggak sahih. Antum ikut siapa? Siapa yang ikut hawa nafsu? Maka benarlah masyayikh Syam, ulama Syam berkata, Albani idza ajabahu sahhaha. Kalau dia takjub dia sahihkan. Wa idza lam yu'jibhu dha'afah. Kalau dia nggak takjub, dhaif. Tuh dia nggak takjub sama lafaz ini. Bahkan satu lafaz. Kalau ngikutin kaidah ilmu hadis, sanadnya sahih, lafaznya tidak bermasalah. Kenapa dia bagi-bagi separuh? Karena hawa nafsu mazhabiyah. Jadi mazhab ini ada nafsunya. Maka pesan saya terakhir malam ini, sebelum kita tutup kajian, tolong bermanhaj Ahlussunnah bukan dengan ambisi, bukan dengan emosi. Berakidahlah dengan hati. Ya. Maka kalau berakidah dengan hati, maka muncullah rahmah. Jadi jangan pernah benci Salafi, jangan pernah benci Ibnu Taimiyah. Kritik boleh, tapi benci jangan. Bisa bedakan? Ya, walaupun mereka bilang mengkritik mereka disebut fitnah, itu bahasa dia. Ya, biarin aja. Kita nggak usah tanggapi banyak-banyak. Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Sayangi makhluk di bumi, maka yang di langit malaikat pasti sayang kamu. Malaikat tidak mungkin sayang kecuali Rabbul Arsyil Azim menyayanginya. Allah Ta'ala yang istawa alal ars akan menyayanginya. Semoga yang hadir malam ini mendapatkan percikan kasih sayang Allah SWT. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad. Ya Allah, dengan cinta kami, dengan iman kami yang tidak sempurna ini ya Allah, tolong sempurnakan ya Allah. Maka rahmatilah kami dengan berkah Nabi Muhammad SAW. Allahumma bihaqqi sunanikal Mustafa. Ya Allah, dengan sunnah-sunnah Nabi Engkau yang terpilih, maka pilihlah kami menjadi pujuang-pujuang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, akhrij min qulubina asyirk. Ya Allah, buang, bersihkan kalbu kami daripada syirik, bersihkan kalbu kami daripada hasad, bersihkan kalbu kami daripada iri dengki, bersihkan kalbu kami daripada su'uzan, bersihkan kalbu kami dari semua penyakit kalbu, terutama lalai kepada Engkau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sama-sama baca, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam rindu kami, salam cinta kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sampaikan salam maaf kami. Kami umatnya tapi tidak serius mengikutinya. Kami umatnya tapi tidak sungguh-sungguh ittiba mengikuti ajarannya. Tapi tetapkanlah kami ya Allah berjuang di jalan Nabi-Mu ya Allah,
mati dalam husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyati ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.